Timnas Indonesia versus Irak, skuad Garuda harus bermain keras. Ipar Jenar akui porsi latihan perdana Timnas Indonesia terasa berat. Termasuk Jens Rappen, 5 pemain tambahan Timnas Indonesia U20 tiba di Italia. Ipar Jenar akui porsi latihan perdana Timnas Indonesia terasa berat. Gelandang tim nasional Timnas Indonesia Ipar Jenar mengakui bahwa latihan perdana bersama skuad Garuda cukup berat. Meskipun merasa sedikit panas dengan cuaca Jakarta, ia senang berada di tanah air dan siap untuk tampil. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di lapangan B Senayan, Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Sebanyak 18 dari 22 pemain Timnas Indonesia mengikuti latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih Sintayong. Pasukan Garuda sedang mempersiapkan diri untuk tampil di 2 laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ipar Jenar mengakui bahwa latihan perdana sedikit berat, tetapi ia tidak mempermasalahkannya. Ia juga merasa sedikit kepanasan dengan cuaca di Indonesia, tetapi senang berada di tanah air dan siap untuk tampil. Latihan hari ini sedikit berat bagi beberapa pemain karena ini adalah latihan pertama setelah liburan. Ya, sedikit berat, tapi ini pemusatan latihan pertama yang bagus, kata Ipar Jenar di Jakarta. Senang berada di sini lagi di Jakarta. Sedikit panas juga, tapi sangat senang berada di sini dan kami harus siap untuk pertandingan, jelasnya. Pemain Jong FC Ultrak itu pun sudah terbiasa dengan cuaca di Indonesia. Meski mengeluhkan cuaca panas, Ipar Jenar menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan terbiasa. Lebih mudah dari sebelumnya karena saya sering datang ke sini. Tetapi ketika saya datang ke sini 2-3 hari, itu sedikit berat tetapi setelah itu baik-baik saja, pungkasnya. Ipar Jenar menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Ia bahkan sempat tampil penuh saat Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di laga ketiga grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia versus Irak, skuad Garuda harus bermain keras. Tom Haye mengakui Irak adalah lawan yang kuat. Namun gelandang Timnas Indonesia itu percaya skuad Garuda bisa meraih hasil bagus dengan kualitas yang ada sekarang. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Irak merupakan lawan yang kuat di grup F setelah merajai klasemen dengan koleksi 12 poin. Apalagi tim berjuluk Singa Mesopotamia itu menang telak 3-1 atas Timnas Indonesia pada matchday pertama grup F. Tom Haye mengakui Irak adalah lawan yang kuat, tapi menurutnya kali ini Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan karena skuad Garuda punya kualitas skuad apik dengan hadir pemain tambahan seperti dirinya, Ragnar Oratmangoen hingga Nathan Choeon. Menurut saya, mereka lawan yang kuat karena sudah membuktikannya. Tapi saya pikir kami sudah menunjukkan di pertandingan sebelumnya bahwa kami punya kualitas, kata Tom Haye pada Rabu 29 Mei 2024. Selain itu, Timnas Indonesia punya modal tambahan karena bermain di markasnya sendiri. Tom Haye meminta skuad Garuda bekerja keras guna meraih hasil manis di laga kontra Irak. Kami bermain di kandang dan itu jadi keuntungan. Kami perlu bermain keras dan berjuang, tutur gelandang berusia 29 tahun tersebut. Setelah melawan Irak, Timnas Indonesia akan kembali menjamu Filipina di SUGBK pada Selasa 11 Juni 2024 mendatang. 2 laga lanjutan grup F ini merupakan laga krusial bagi skuad Garuda karena akan menentukan nasib ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia punya peluang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus otomatis lolos Piala Asia 2027. Pasukan Sintayong hanya butuh 1 kemenangan pada laga kontra Irak dan Filipina. Sebelum melakoni 2 pertandingan itu,
Timnas Indonesia akan melawan Tanzania sebagai laga uji coba. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia Senayan pada Minggu 2 Juni 2024. Termasuk Jens Rappen, 5 pemain tambahan Timnas Indonesia U20 tiba di Italia. Sebanyak 5 pemain tambahan termasuk Jens Rappen sudah tiba di Italia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20 yang akan mengikuti Toulon Cup 2024. Kelima pemain yang dimaksud merupakan pemain-pemain diaspora yakni Jens Rappen, Mauresmo Hinoke, Dion Marks, Sam Yepel, dan Tim Gaypens. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Sapri rencananya akan melakukan pemusatan latihan selama sepekan di Como, Italia, sebelum kemudian berangkat ke Prancis untuk mengikuti turnamen pada 31 Mei. Pada turnamen tersebut, Timnas Indonesia U20 menghuni grup B dan berada satu grup dengan Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Timnas Indonesia akan mewakili kiprahnya dengan menghadapi Ukraina pada 4 Juni. Kemudian melawan Panama pada 6 Juni, dilanjutkan berhadapan dengan Jepang pada 8 Juni, dan mengakhiri fase grup dengan menantang Italia pada 12 Juni. Hanya juara grup dari kedua grup yang berpeluang menjadi juara, sebab setelah fase grup, masing-masing tim dengan peringkat yang sama akan saling bertemu untuk menentukan peringkat akhir. Sain Patinama bicara kualitas Timnas Indonesia, lagi pede banget nih hadapi Irak dan Filipina. Pemain Timnas Indonesia Sain Patinama mengungkapkan keyakinan yang besar menghadapi dua laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Sain Patinama, Timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi Irak dan Filipina. Pasalnya, menurut pemain kelahiran Lelystad Belanda itu, dua kemenangan beruntun melawan Vietnam pada laga sebelumnya bakal menjadi sumber motivasi bagi rekan-rekannya untuk menyikat Irak dan Filipina. Ya, tentu saja, kami memiliki tim yang bagus. Kami menunjukkan pada pertandingan terakhir melawan Vietnam. Jadi saya yakin kami punya kepercayaan diri yang baik melawan Irak dan Filipina, kata Sain Patinama. Bek berusia 25 tahun itu merasa dalam kondisi yang bagus untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pada laga sebelumnya, Sain memang harus absen melawan Vietnam karena mengalami cedera. Pada dua laga melawan Vietnam lalu, Sain Patinama memang harus absen karena mengalami cedera di level klub. Dia juga sempat absen selama nyaris 2 bulan akibat masalah tersebut. Namun, menjelang kompetisi berakhir, Sain Patinama mendapatkan kesempatan bermain sebagai pada 3 pertandingan beruntun. Tepatnya, pada babak playoff degradasi Jupiler Pro League 2023-2024. 3 pertandingan yang tersaji sepanjang April hingga Mei 2024 ini tentu menjadi modal berharga bagi pemain jebolan Akademi FC Utrecht ini untuk kembali mengukir menit bermain bersama skuad Merah Putih. Sintayong ungkap jadwal Jordi Idjes dan Justin Hubner gabung ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong angkat bicara soal jadwal bergabungnya 4 pemain yang berkarir di luar negeri ke skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjalani agenda padat pada Juni 2024. Skuad asuhan Sintayong akan lebih dulu melakoni laga uji coba melawan Tanzania. Ini menjadi laga uji coba Timnas Indonesia sebelum menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hal itu, Timnas Indonesia telah memulai latihan perdana di lapangan B Senayan, Jakarta. Skuad Garuda menjalani latihan sebagai persiapan jelang laga putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, dalam latihan perdana ini, Timnas Indonesia belum berada dalam formasi yang lengkap, sebab Pratama Arhan, Justin Hubner, Jai Idjes, dan Jordi Amat diprediksi baru akan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Pratama Arhan mendapatkan sanksi seusai mendapatkan kartu merah pada pertandingan terakhir di K-League One. Untuk Arhan, karena pertandingan terakhirnya di K-League mendapatkan kartu merah dan hari ini baru ada keputusan, dia bakal memperoleh sanksi dilarang bermain dalam 2 pertandingan atau sama sekali tidak ada sanksi, kata Sintayong. Sementara itu, Jordi Amat dipastikan baru akan bergabung ke Timnas Indonesia pada Jumat 31 Mei 2024. Hal ini karena Jordi Amat masih fokus bersama klubnya Johor Darul Takzim di Liga Malaysia.
Jordi Amat akan bergabung tanggal 31 Mei, kata Sintayong. Lebih lanjut, Jai Idjes pun dipastikan absen di dua laga saat melawan Tanzania dan Irak. Hal ini karena Idjes akan menjalani pertandingan final playoff menuju Serie A Liga Italia. Pasalnya Venezia akan melakoni laga melawan Cremonese pada hari Jumat dan Senin. Terkait Jai Idjes, karena dia masuk final playoff promosi Liga Italia, mungkin baru akan sampai di Jakarta pada 5 Juni, kata Sintayong. Untuk 6 Juni pada pertandingan melawan Irak, dia tidak akan bermain, ujarnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Sin juga mengatakan bahwa Justin Hubner dipastikan absen membela skuad Garuda saat melawan Tanzania. Hal ini karena Keiichi Saka akan menjalani pertandingan G1 League melawan Kyoto Sanga pada Sabtu 1 Juni 2024. Justin akan datang ke Indonesia setelah bermain di Z-League tanggal 2 Juni, ucap Sintayong.